wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juan. Apa kabar hari ini, Pak Taufik? Alhamdulillah sehat, Pak Juan. Tadi Pak Taufik kalau tidak salah WA saya ya, katanya mau ngajak ngobrol ini, Pak. Ya betul, Pak Juan. Saya lagi butuh teman nih untuk bercerita. Oke lah, Kak. Baiklah gini Pak, kita ngobrolnya nggak usah terlalu lama Pak ya. Ya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah. Ngomong-ngomong Pak Taufik mau cerita apa nih? Apa yang mau Pak Taufik bicarakan siang ini Pak? Jadi begini, Pak Juan. Ada beberapa hal sih sebenarnya yang saya ingin bicarakan dengan Pak Juan siang. Yang pertama itu terkait dengan teman-teman guru di sekolah, Pak Juan. Entah kenapa akhir-akhir ini tuh saya lihat mereka sudah mulai kendor semangatnya dalam melaksanakan beberapa program yang telah kami sepakati bersama. Salah satu programnya itu yakni program sholat zuhur secara berjamaah. Entah kenapa mereka itu cenderung pulang lebih awal kalau sudah selesai jam mengajarnya, ya sehingga yang sholat berjamaah itu ya tinggal beberapa orang saja, Pak. Pada intinya nih mereka itu bolos begitu sholat berjamaahnya dengan anak-anak, sehingga saya merasa sedikit kesulitan, Pak, untuk mengatur anak-anak untuk tertib dalam sholat berjamaahnya. Oh, jadi Pak Taufik saat ini mengalami kesulitan gitu Pak dalam mengatur anak-anak untuk tertib sholat berjamaah begitu Pak ya? Ya betul sekali Pak Juan. Saya merasa sedikit kesulitan untuk mengontrol anak-anak tersebut untuk tertib. Terkadang anak-anak itu banyak yang bersembunyi dan tidak mau ikut sholat sebagian. Seperti kemarin dulu itu saya pernah temukan ada 6 orang siswa saya itu malah ngorok di salah satu ruangan kosong, Pak. Oke Pak Taufik. Nah karena waktu kita ngobrolnya ini pendek Pak Taufik. Nah, Pak Taufik ingin mendapatkan apa sih dari diskusi atau percakapan kita siang ini Pak? Ya Pak Juan, tentunya saya sangat mengharapkan adanya jalan keluar atau solusi terbaik dari diskusi bersama dengan Pak Juan terhadap hal-hal yang bisa saya lakukan atau terapkan untuk mengatasi permasalahan dari rekan-rekan guru yang sudah mulai kendor semangatnya, Pak, untuk kembali aktif begitu dalam program sholat zuhur berjamaah di sekolah, sehingga saya memiliki teman yang cukup lah untuk kembali bisa mengatur anak-anak saya untuk bisa tertib dan khusyuk dalam melaksanakan sholat berjamaah. Oke lah kalau gitu Pak Taufik. Berarti apa yang bisa kita lakukan Pak Taufik untuk kembali bisa merangkul teman-teman guru tersebut untuk kembali tersadar dengan program-program sekolah yang sudah disepakati bersama Pak? Iya Pak Juan, mungkin yang bisa saya lakukan untuk saat ini ya berusaha membangun komunikasi yang intens dan lebih baik lagi bersama rekan-rekan guru dari hati ke hati, misalnya melalui diskusi-diskusi kecil-kecilan terkait dengan program-program sekolah yang sudah disepakati bersama. Ya berusaha mengingatkan kembali kepada rekan-rekan guru terhadap pentingnya program-program tersebut. Semua guru untuk ikut ambil bagian, karena memang kita sebagai guru itu harus bisa menjadi pribadi yang patut digugu dan ditiru. Mungkin seperti itu Pak Juan. Baiklah Pak Taufik. Nah selain kembali gitu Pak membangun komunikasi yang intens dan diskusi kecil-kecilan dari hati ke hati, kira-kira apa lagi yang bisa Pak Taufik lakukan ini? Mungkin juga kembali mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah kali ya Pak, agar kiranya bisa memberikan pembinaan begitu yang dapat memperbaharui semangat kami dalam mensukseskan program-program sekolah. Mungkin juga saya akan memberikan usulan kepada Bapak Kepala Sekolah agar kiranya dibuatkan jadwal kali ya bagi imam sholat berjamaahnya, bahwa imam sholatnya mungkin bisa dilakukan secara bergilir begitu Pak. Nah
Kalau itu bagus Pak. Oh ya Pak Topik, menurut Bapak ini apa sih kira-kira yang menyebabkan ini rekan-rekan guru itu agak sedikit kendor semangatnya dalam mengikuti program-program bersama tersebut Pak? Ini menurut saya nih Pak Juan ya, ada beberapa faktor sih yang mempengaruhinya. Di antaranya itu yang pertama mungkin karena adanya kesibukan lain di luar daripada tugas mereka sebagai pendidik. Karena memang tidak bisa dipungkiri Pak Juan, di sekolah saya itu 95% itu tenaga pendidiknya itu masih statusnya honorer. Dan yang kedua, ketika Bapak pimpinan dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah tidak sedang di tempat, mereka itu biasanya langsung pulang ketika jam mengajarnya telah selesai pada saat Kepsek tidak sedang di sekolah. Tetapi kalau kepala sekolahnya ada, ya biasanya akan ikut sholat berjamaah dulu baru pulang. Oke, berarti kalau ada kepala sekolahnya baru rame gitu sholat berjamaahnya Pak ya? Iya ya begitu Pak Juan, ya betul. Ya biasanya kalau ada Kepsek di sekolah itu insya Allah tidak ada yang mencabut duluan, pasti akan sholat berjamaah dulu. Oh ya Pak Topik, apa tidak ada wakaseknya tuh Pak yang bisa menjadi sosok lain gitu, yang bisa menggantikan peran kepala sekolah itu sebagai sosok yang bisa disegani gitu Pak? Ada sih Pak Juan, tetapi kembali lagi tetap itu tidak bisa greget gitu seperti sikap mereka terhadap Bapak Kepala Sekolah. Kalau sama Wakasek itu ya mereka tetap berani untuk minta izin pamit duluan, meskipun Wakasek wakil kepala sekolah itu sudah bilang ya sholat berjamaah dulu lah baru pulang. Akan tetapi ya masih tetap saja ada alasan mereka agar mereka itu bisa pamit pulang duluan begitu Pak. Oh ya Pak Topik, kalau dari skala ini, skala 1 sampai 10 ini, saat ini rekan-rekan Pak Topik yang aktif ikut sholat berjamaah ini kira-kira berada di angka berapa ini Pak? Ya kalau menurut saya nih Pak Juan, ya baru berada di angka 5. Ya bahkan ya bisa turun lagi ketika Bapak Kepala Sekolah itu tidak berada di tempat. Bahkan pernah suatu ketika itu ya saya sendirian saja di sekolah. Oh ya, anggap sekarang ini Pak berada di angka 5 lah gitu Pak. Ya benar. Pak Topik ingin mengharapkan ke depan berada di angka berapa Pak terhadap aktivitas rekan-rekan Bapak dalam mengikuti sholat berjamaah itu? Ya jujur sih Pak Juan, saya sangat mengharapkan kami itu atau rekan-rekan itu berada di angka 10 tentunya. Apalagi program sholat berjamaah itu adalah salah satu program penunjang terhadap visi sekolah yang telah kami susun secara bersama-sama. Saya pun sudah berpikir rencana sih ke depannya untuk mewujudkan agar bisa sampai pada angka 10 tersebut Pak. Nah, wah, rencana apa itu Pak Topik? Saya berencana untuk kembali mengadakan kegiatan semacam pengimbasan materi-materi modul guru penggerak Pak kepada rekan-rekan sejawat di sekolah, untuk kembali dapat belajar bersama, berdiskusi bersama, sharing ilmu pengetahuan ya, serta saling bertukar pendapat Pak, sehingga dengan kegiatan tersebut secara tidak langsung dapat menumbuhkan pengetahuan baru serta semangat yang baru tentunya untuk kembali berkomitmen bersama untuk memajukan sekolah yang sangat kami cintai. Ya, di samping itu saya juga akan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah tentang kondisi real terkait perkembangan program di sekolah agar kiranya bisa mendapatkan atensi khusus dari Bapak Kepala Sekolah. Saya juga berencana untuk mengusulkan penjadwalan terhadap para imam yang akan memimpin sholat zuhur secara berjamaah Pak Juan. Nah, bagus itu Pak. Kira-kira kapan ini rencana aksinya itu Pak dilaksanakan? Saya berencana untuk melakukan pada awal semester genap nanti Pak Juan. Saya sangat berharap dengan semangat baru setelah selesai liburan sekolah dapat memberikan warna baru dan semangat yang baru untuk memulai aktivitas yang diawali dengan pembahasan materi modul guru penggerak. Nah, kira-kira gini Pak, apa sih yang Bapak lakukan agar rekan-rekan guru yang bisa hadir semua mengikuti kegiatan tersebut?
Ya, tentunya dalam hal ini saya akan berusaha mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan Bapak pimpinan, Bapak Kepala Sekolah terkait dengan hari dan tanggal pelaksanaan kegiatannya, agar Bapak Kepala Sekolah dapat mengeluarkan undangan kegiatan tersebut, Pak Juan. Baik, Pak Taufik. Menurut Pak Taufik ini, apakah akan ada kendala dari rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini? Menurut saya, mungkin kendalanya saya hanya perlu waktu, Pak Juan, untuk mempersiapkan diri, untuk menguasai dan memahami secara mendalam lagi terkait materinya dan media-media yang saya butuhkan untuk menunjang pemaparan materi pada kegiatan penyelesaian modul tersebut, Pak Juan. Menurut Pak Taufik ini, kira-kira perlu waktu berapa lama ini untuk mempersiapkan materi dan media-media yang dibutuhkan itu, Pak? Mungkin tidak terlalu lama sih, karena memang materinya kan sudah kita pelajari dan dituntaskan juga dengan penjelasan-penjelasan Bapak Fasilitator, dipermantap lagi oleh Bapak Ibu Instruktur dalam sesi elaborasi pemahaman, dan juga di sesi lokakarya kan bersama dengan Bapak Ibu pengajar praktik. Mungkin saya hanya perlu membaca dan mengulas kembali serta memperkuat pemahaman saya materi modul yang disajikan di dalam LMS, sehingga ketika hari pelaksanaan kegiatannya saya bisa menyampaikan dengan baik dan lancar, Pak Juan. Baiklah Pak Taufik. Kita review sebentar Pak Taufik ya. Untuk hasil diskusi kita kali ini Pak, apa yang Bapak dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini Pak? Ya Pak Juan, tadinya kan awalnya saya bingung tuh Pak, terkait dengan rekan-rekan saya yang sudah mulai kendor untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program-program sekolah ya, seperti salah satunya yakni melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah tuh. Tapi setelah bercerita dengan Pak Juan, justru saya jadi mengerti Pak, mengerti sendiri begitu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Intinya sekarang saya jadi plong dan terbuka pikirannya Pak Juan. Saya merasa beban saya sedikit berkurang setelah bercerita dengan Pak Juan. Nah, syukur alhamdulillah Pak Taufik. Nah, kalau gitu kita ketemu gini Pak. Lagi nanti ya Pak Taufik setelah kegiatan pembahasan modulnya gitu. Saya ingin dengar cerita dari Pak Taufik lagi. Saya ingin tahu juga apa ada dampak yang dihasilkan atau gimana gitu Pak. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support gitu Pak. Boleh Pak Juan. Ya, boleh. Terima kasih Pak Taufik. Sampai ketemu di lain waktu dengan cerita yang lebih seru lagi. Semangat Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Juan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juan. Ya, Pak. Apa kabarnya? Sehat Pak Juan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah baik dan sehat juga nih Pak Taufik. Syukur alhamdulillah Pak Juan. Ya, semoga kita selalu saling mendoakan Pak Juan. Dan saya juga ikut senang mendengarnya. Kalau saya perhatikan ya Pak Juan, kelihatannya kurang bersemangat gitu, dan tidak seceria percakapan-percakapan sebelumnya. Maaf ya kalau boleh saya tahu, kira-kira ada masalah apa ya Pak Juan? Itulah Pak Taufik, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah sih, namun saya bingung mau mengutarakannya ke siapa ataupun kemana Pak. Kira-kira apakah Pak Taufik ada waktunya nggak untuk siang ini Pak Taufik? Mohon maaf sebelumnya Pak Taufik jika saya mengganggu kesibukannya Pak Taufik ini. Tidak mengganggu kok Pak Juan, insya Allah saya ada waktu untuk Pak Juan. Kebetulan ini juga kan lagi jam istirahat Pak. Ya,
jangan sungkan Pak Juan. Siapa tahu saya bisa membantu Pak Juan. Tidak mengganggu Pak Juan. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak Taufik. Jadi Ya, Pak begini Pak Taufik, beberapa hari belakangan ini kan saya sering tidak tenang, pikiran saya kemana-mana Pak Taufik. Dan Ya. boleh dibilang saya lagi galau nih Pak Taufik. Ya. Jadi yang bisa saya bantu itu Pak Juan, sehingga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanannya. Kira-kira apa yang Pak Juan harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya sih berharap akan mendapatkan ketenangan gitu Pak, setelah saya bisa menceritakan keluh saya ini nanti ke Pak Taufik gitu Pak. Baiklah Pak Juan. Kira-kira masih ada yang lain yang Pak Juan ingin dapatkan? Saya sih berharap akan mendapatkan solusi gitu dari masalah saya ini Pak Taufik. Pak Juan, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan ya dari masalah Pak Juan. Jadi permasalahannya seperti apa ya Pak Juan? Bisa diceritakan kepada saya. Nah, mohon maaf Pak Taufik, beberapa hari yang lalu kan Bapak kepala sekolah saya itu melakukan supervisi di kelas saya tuh Pak. Nah, waktu supervisi Iya, Pak. itu Iya, Pak. saya mendapat teguran tertulis gitu dan lisan dari beliau Pak Taufik. Oh, ya Pak Juan. Tapi kira-kira bagaimana bisa begitu Pak Juan? Lalu apa yang membuat Pak Juan mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih masalahnya tidak begitu serius sih Pak Taufik. Oh, begitu. Syukurlah kalau begitu Pak Juan. Tapi kira-kira seperti apa permasalahannya Pak Juan? Itu Pak Taufik, kan Bapak kepala sekolah ini mengkritik tentang proses kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di kelas saya Pak Taufik. Ya, ya Pak, ya Pak. Oh, maaf Pak Juan. Proses pembelajaran yang bagaimana yang Pak Juan maksud? Apakah Pak Juan dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga Bapak kepala sekolah sampai mengkritik seperti itu kepada Pak Juan? Jadi begini Pak Taufik, kayaknya sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks itu, dan ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung itu Pak Taufik. Oh, begitu Pak. Lalu bagaimana tanggapan Pak Juan terhadap respon dari kepala sekolah terhadap tersebut saat itu? Saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau itu Pak, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar, bisa dari buku referensi perpustakaan, memanfaatkan teknologi informasi dan lain sebagainya gitu Pak. Nah, bagi saya yang penting referensi tersebut kan mengacu pada kurikulum sekarang Pak. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau terkesannya agak kurang sopan gitu Pak. Oh, begitu ya Pak. Jadi masalahnya kalau bisa saya simpulkan nih ya Pak Juan, kepala sekolah menilai Pak Juan itu belum maksimal dalam manajemen proses belajar mengajar dengan kondisi siswa dalam jumlah banyak, walaupun menggunakan sumber-sumber lain dalam mendukung proses pembelajarannya. Dan terbukti jika masih banyak siswa yang tidak fokus dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kira-kira begitu Pak Juan ya. Maaf kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu nih Pak Juan. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak Juan lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Begini Pak Taufik, selama ini dalam proses belajar mengajar, saya juga menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi. Selain itu juga saya menggunakan berbagai sumber belajar baik dari buku di perpustakaan,
menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Dan itu pun menurut saya juga sudah sesuai kebutuhan siswa saya yang banyak itu, Pak Taufik. Oh, nah, kalau boleh tahu apa alasan Pak Juan tidak menggunakan buku teks ya? Nah, menurut saya gini, Pak Taufik, sumber belajar yang saya gunakan ini kan sudah memudahkan siswa-siswa saya di Pak Taufik. Walaupun jumlah siswa saya banyak, namun siswa saya juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Sebenarnya itu sudah bagus kok Pak Juan. Kemudian bagaimana outputnya kira-kira menurut Pak Juan? Dan bagaimana hasilnya saat Pak Juan mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para siswa itu kan beragam ya Pak ya, dan cara belajar pun berbeda-beda, dan kemungkinan ada siswa yang lebih mudah memahami menggunakan buku teks, Pak Juan. Oh iya, betul juga, Pak Taufik. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya memang masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Pak. Nah, itulah Pak Juan pentingnya buku teks sebagai sumber belajar itu. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah ini baru mungkin ya Pak Juan adalah seperti itu Pak Juan, supaya Pak Juan itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak Taufik. Syukurlah. Jadi kira-kira sekarang setelah Pak Juan sudah bercerita, bagaimana perasaan? Terima kasih Pak Taufik. Terus terang saya sudah merasa agak tenang dan nyaman ini. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal ini Pak Taufik. Satu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain juga agak sedikit terbengkalai Pak Taufik. Oh iya, maaf ya Pak Juan. Lalu apa kira-kira yang membuat Pak Juan merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman, Pak, adalah karena Bapak Kepala Sekolah itu menanyakan hal tersebut kepada saya secara berulang-ulang dan tertuang juga pada catatan buku supervisinya, Pak. Saya takut nanti akan menjadi masalah baru di kemudian hari, Pak Taufik. Betul juga ya Pak Juan. Jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Pak Juan merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Pak Juan tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika Pak Juan tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, Bapak Kepala Sekolah memperingatkan Pak Juan. Pak Juan memberikan argumen yang tidak maksimal, sehingga itu membuat kepala sekolah merasa kurang respect. Begitu Pak Juan? Ya juga sih Pak Taufik. Kira-kira saya akan dipanggil gak ya ke kantor atau ditegur lagi nih Pak oleh kepala sekolah atau tidak ini Pak Taufik? Ya kalau menurut saya nih Pak ya, untuk masalah ini Pak Juan bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti semisalnya Pak Juan tegur oleh Bapak Kepala Sekolah, ya Pak Juan sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan saya yakin pasti Bapak Kepala Sekolah nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga kedepannya juga dapat menambah semangat Pak Juan dalam mengajar. Ya mudah-mudahan ya Pak Taufik ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya nih ya Pak Juan, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu kira-kira apa rencana Pak Juan ke depan atau selanjutnya? Nah gini Pak Taufik, saya sih berniat menemui beliau Pak untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi gitu Pak. Ya bagus banget itu Pak Juan ya, ini sebuah rencana yang positif menurut saya Pak Juan.
Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Juan lakukan selain menemui Bapak kepala sekolah? Ya, gini Pak Topik, saya sih berencana segera akan menemui Bapak Kepala Sekolah Pak Topik. Dan juga saya akan minta maaf gitu Pak kepada beliau serta memaksimalkan komunikasi lagi Pak. Kemudian terkait proses belajar mengajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks gitu Pak. Di samping juga meminta saran dan masukan kepada beliau juga mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, terutama penggunaan sumber belajar itu Pak Topik. Ya bagus tuh Pak Juan ya, bagus banget itu menurut saya apa yang akan dilakukan oleh Pak Juan. Terus kemudian bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Juan selanjutnya? Nah ya Pak Topik, nah setelah ini sih saya akan memulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam proses belajar mengajar. Dan untuk sumber-sumber belajar lainnya juga yang pernah saya gunakan akan tetap saya terapkan sih Pak Topik, karena siswa saya sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa saya juga Pak Topik. Wah, luar biasa itu Pak Juan, lengkap penyelesaian yang Pak Juan ambil. Menurut saya itu sudah sangat-sangat bagus Pak Juan. Saya sangat setuju dengan ide-ide yang Pak Juan lakukan. Alhamdulillah, syukurlah Pak Topik. Jadi sekarang saya merasa sedikit lega ini. Karena jujur Pak, saya takut loh salah langkah gitu dalam mengambil penyelesaian permasalahan ini Pak Topik. Apalagi kan sudah berurusan dengan atasan kita gitu ya. Ya, betul, Takutnya nanti kan malah tambah parah dan melebar ke hal-hal lain gitu Pak Topik. Ya juga sih Pak Juan. Ya alhamdulillah, saya juga merasa ikut senang dan bersyukur juga Pak Juan. Pada akhirnya Pak Juan sudah merasa lega sekarang. Iya sih, terus dari yang sudah Pak Juan rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Pak Juan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya Pak? Ya, baiklah Pak Topik. Nah, mengenai hal itu secepatnya saya akan implementasikan Pak pada pertemuan tatap muka minggu depan Pak Topik. Dan saat proses kegiatan belajar mengajar, saya akan tetap mengacu pada kurikulum juga Pak. Selain itu juga saya akan memperhatikan aturan-aturan yang ada di sekolah tentang penggunaan buku teks itu Pak. Dan insya Allah secepatnya besok atau lusa saya akan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah ini Pak Taufik. Wah bagus tuh Pak Juan ya. Ini lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Juan butuhkan untuk melaksanakan komitmen Pak Juan tersebut? Nah terkait masalah ini Pak, ini juga akan masih dalam pikiran saya Pak Taufik. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sejawat maupun guru kelas lainnya yang mengajar pada fase yang sama juga Pak Taufik. Sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan maupun berkolaborasi begitu Pak Taufik. Wah, ini sih ide cemerlang Pak Juan. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak. Dan Pak Juan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, bahagia, dan nyaman, baik di lingkungan sekolah maupun di luar daripada lingkungan sekolah. Ya, amin ya Allah. Dan terima kasih banyak ini Pak atas waktu dan kesempatannya Pak Taufik, terutama saran-saran maupun masukannya dari Pak Taufik, sehingga sekarang hati saya sedikit merasa lega dan enakan ini Pak Taufik. Kita nanti bisa jadi guru-guru yang bisa berikan teladan terbaik bagi siswa-siswa kita Pak Taufik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama Pak Juan. Jadi mohon maaf Pak Taufik, saya izin off kamera dulu Pak ya. Kebetulan saya ini ada janji dengan orang tua siswa yang anaknya mau pindah ini, dan saya diminta datang ke rumahnya beliau ini Pak Taufik. Oh iya ya Pak Juan ya, silakan Pak Juan, silakan. Terima kasih banyak Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Juan, terima kasih kembali Pak Juan. Hati-hati di jalan ya Pak.